Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Saudara, di kalangan Nahdlatul Ulama itu sangat welcome, bertoleransi dengan tradisi masyarakat yang berkembang di Nusantara. Banyak tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan selama ini kemudian diterima oleh kalangan Islam. Ada juga yang menyoal ini. Ada juga yang menyoal. Itu tradisi enggak ada dasarnya katanya. Enggak usah ikut tradisi-tradisi, apa itu budaya adat. Ya, enggak boleh itu ikut tradisi adat istiadat. Kita harus mengikuti Islam. Nah, ini seakan-akan kalimat ini kalimat yang benar, padahal itu ngaco kadang ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Misalnya ya, di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah ya, yakni Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, di dalam kitab ini disebutkan bahwa beliau mengutip dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyah juz 2 halaman 47. Intinya anjuran mengikuti tradisi adat istiadat selama tidak dilarang oleh agama. Ya silakan. Adat istiadat, tradisi, budaya setempat selagi tidak dilarang agama. Gitu. Di dalam kitab itu disebutkan teksnya semacam ini. La yambagil khuruj min adatin nas. Tidak boleh, tidak seharusnya kita itu keluar daripada adat kebiasaan manusia. Adat istiadat di sana, ya udah, adatnya seperti apa ikuti. Di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Adat istiadat seperti apa ikuti. Malah jangan menentang, nanti kita ada masalah. Ya, di Indonesia itu orang biasa dengan sarungan ya. Orang biasa dengan songkok peci hitam misalnya. Orang kalau selamatan itu pakai bubur misalnya. Ada tempat tertentu itu selamatannya itu pakai buah. Ya, tradisi-tradisi semacam itu la yambagil khuruj. Agar tidak meninggalkan tradisi yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat illa fil haram, kecuali ini haram, artinya dilarang oleh agama. Kenyataannya kenapa? Karena fa innar rasul tarokal Ka'bah. Rasulullah SAW meninggalkan Ka'bah seperti itu, sebagaimana yang ada saat itu. Ya. Jadi dibiarkan sama Rasulullah ya, seperti itu ya udahlah. Padahal kalau mau dirubah dalam bentuk bukan seperti ini, ada sebelumnya. Misalnya Sayyidina Umar menyampaikan laula ayyuqala Umar zada fil Quran lakatabtu ayatar rajam. Ini Sayyidina Umar menyampaikan demikian. Andaikan saya tidak khawatir dibilang ya Umar menambah Quran, maka saya akan menulis ayat rajam, ayat mengandung rajam. Wa taraka Ahmad ar-rak'ataini qoblal maghrib. Jadi Imam Ahmad itu pernah meninggalkan salat maghrib. Salat 2 rakaat qoblal maghrib, sebelum maghrib. Kenapa? Liingkarin nasi lahuma. Karena masyarakat di tempat itu menganggap tidak sunnah.
Padahal sejatinya sunnah menurut Imam Ahmad. Beliau datang sebuah masyarakat, di sana tidak ada sholat qobliyatul maghrib. Mereka menganggap tidak sunnah. Beliau bijak, ya udah nggak usah. Ini para jemaah sekalian. Inilah kenapa? Bukan masalah apa. Beliau meninggalkan, bukan tidak punya pendirian dan teguh pendirian, bukan pelin-pelan, bukan. Beliau menyampaikan kenapa ra'aitun nas la ya'rifunahu. Jadi saya melihat masyarakat di sana tidak mengetahui. Ini persoalannya itu, belum mengaji mereka, belum tahu hadisnya, belum tahu keterangannya, dianggap tidak sunat padahal sunat. Jadi daripada bermasalah ya udah. Ini pernah satu ketika saya itu melaksanakan sholat jenazah al-fakir pribadi saya. Sholat jenazah laki perempuan, awal-awalnya di kampung saya itu ya sama. Kepala jenazah itu ada di sebelah kanan. Sebagaimana kita menguburkan di dalam kubur ya. Laki ya di kanan, perempuannya di kanan. Posisinya daripada jenazah. Bukan yang menyolat ya, posisi kepala jenazah. Nah, saya mendapatkan keterangan di dalam kitab fikih, ternyata posisi kepala jenazah laki itu yang dianjurkan adalah posisi di kiri, bukan di kanan. Kalau perempuan kanan, kalau perempuan kiri. Mohon maaf, kalau perempuan kanan, kalau laki kiri. Jadi kalau laki kiri. Nah, saat itu kan belum saya jelaskan ya, jadi ustadz saja baru-baru ya. Kemudian saya melaksanakan ya apa yang saya pahami. Apa? Ada orang meninggal, laki, kemudian kepalanya saya taruh di sebelah kiri. Sempat ada perdebatan. Malah ada yang bilang, ya ini ustadz apa ini? Ajaran baru ini katanya. Malah ada yang ekstrim, ini keluarga saya kok dibuat mainan sama ustadz baru. Allah ya Rabbi. Sampai jadi setengah, mohon maaf, perdebatan, sedikit keributan. Allah, ada yang menyoal. Ya akhirnya saya ngalah. Saya prinsipnya ya udah, di masyarakat di sini apa? Ya kanan, ya udah kanan. Kecuali haram ini. Itu cuma sunnah saja. Lah ini para jemaah sekalian. Jadi misalnya di Indonesia, di sekeliling kita ini ada tradisi masa kehamilan itu ya. Ada ngupati ya istilahnya. Ada mitoni ya. Ini upacara selamatan doa pada saat janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Ada juga mitoni ya, atau tingkepan ya. Ini upacara selamatan doa ketika janin berusia 7 bulan. Didoakan lagi agar bayi lahir dengan selamat dan menjadi anak yang soleh. Ini tradisi-tradisi di kampung itu ya jangan dipersoalkan ya. Prinsipnya kan mendoakan anak cucu kan. Gitu. Ya, kalau berbicara mendoakan, Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya lah. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi ini doa Nabi Ibrahim mendoakan kepada anak cucunya, ini dasarnya ya. Prinsipnya seperti itu. Bahkan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah secara khusus, ya Allah,
wajidibni wa baniya an na'budal asnam. Jadi sebaiknya dalam berdoa kita doakan juga orang tua dan anak cucu. Jauhkan kami dan anak kami an na'budal asnam, agar tidak menyembah berhala, tidak musyrik. Allah ya Rabbi. Ini anjuran lah ya. Misalnya secara umum Rasulullah mendoakan janin sahabat di dalam kitab Dalailun Nubuwah ya. Juz 6 halaman 198 bisa dilihat, dicek di sana bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW mendoakan janin Ummu Sulaim, istri daripada sahabat Abu Talhah, agar berkah. Allah. Ini secara umum. Bersedekah pada masa kehamilan dalam keluarga Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ini pernah terjadi di dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hambal. Cuma kemudian di Indonesia, di Jawa khususnya, istilahnya jadi Jawa itu, ngupati, mitoni kan, 7 bulanan dan sebagainya. Ini para jemaah sekalian. Jadi sejatinya kalau kita cari ya ada dasarnya. Kecuali mengandung haram loh ya, mengandung haram. Tradisi-tradisi itu ya jangan diikuti, stop. Itu pun dengan cara yang bijak ya. Jangan frontal sehingga terjadi kekerasan yang tidak perlu. Ya, dakwah ini kan seni, bagaimana sekiranya orang diajak, didorong untuk beribadah kepada Allah. Ya namanya kita mengajak ya pelan lah. Ada urutan-urutannya. Jadi ada urutan-urutannya. Jangan sampai kita itu berdakwah kemudian asal pokoknya kalau kamu tidak ikut kamu akan saya sabet, akan saya pentung, akan saya hancurkan. Nah, ada anunya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, pelan ya. Hingga kalau pada sampai membahayakan, misalnya menjadi pemberontak, beda lagi nanti. Namanya bugot ya. Banyak para jemaah sekalian di tradisi di kampung kita gitu. Misalnya kalau kita ini titik ya, tadi berbicara soal bagaimana sih tradisi kehamilan dan hiwalahi dan sekitarnya. Ada juga misalnya mengantar jenazah dengan iringan bacaan tahlil. Itu kalau di kampung saya biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu biasa itu. Bahkan lagu itu sudah lagu khas. Kalau ingat kepada lagu itu, saya ingat kepada kematian lagu, ya Allah. Jadi apakah ada dasarnya? Ada pastinya. Misalnya di dalam kitab Al-Imam Al-Hafidh Az-Zailai, beliau menyampaikan dalam kitabnya Nasbur Rayah lil Hadis Al-Hidayah juz 2 halaman 292, itu mengantar jenazah dengan iringan bacaan tahlil. Ya, dianjurkan. Lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak didengar dari Rasulullah, wa huwa yamshi khalfal janazah, sedangkan beliau berjalan di belakang jenazah, illa qaulu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an, kecuali ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik beliau berangkatnya maupun pulangnya. Ini yang jelas ada dasarnya. Ya, ada yang mengatakan ini hadis ingkar, ini hadis dhaif. Tapi kalau Anda perhatikan, ini namanya hadis kalau memang dhaif, bukan hadis maudhu. Beda. Kalau maudhu hadis palsu. Kalau hadis dhaif hadis lemah. Bisa dikuatkan oleh riwayat yang lain. Dan hadis dhaif itu bisa diamalkan. Bisa diamalkan.
dalam masalah fadhailul a'mal ya. Ini para jemaah sekalian. Misalnya di dalam kitab Ad-Dirayah Fit Takhrijil Hadis Al-Hidayah juz 1 halaman 238 berkaitan dengan tradisi membaca tahlil la ilaha illallah di saat ada orang meninggal. Ini sama. Artinya sama keterangannya bahwa lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qaulu la ilaha illallah. Jadi tidak didengar dari Rasulullah ketika beliau berjalan di belakang jenazah, maksudnya mengiring jenazah, kecuali ucapan la ilaha illallah. Ini Rasulullah itu mengucapkan itu dan kita ya mengikuti. Ini termasuk tradisi keagamaan misalnya talqin. Talqin itu ngajarin mayit yang sudah ada di dalam kubur sebelum kita pulang, baru dikubur selesai, kemudian ditalqin, diajari. Nanti kalau ada dua malaikat namanya Munkar Nakir akan bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, jawab, dan seterusnya. Itu namanya talqin. Itu ya ada dasar semuanya. Wah, banyak para jemaah sekalian. Saya ingin menjelaskan, waktu sangat terbatas. Intinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa la yambagil huruj, tidak seharusnya kita keluar atau meninggalkan min adatin nas, dari adat kebiasaan manusia, illa fil haram, kecuali menyangkut barang haram, baru kita tinggalkan. Itu adat istiadat kok ada tabdzir di sana, misalnya ada perilaku yang mubadzir dan seterusnya, ya jangan kita ikuti adat istiadat itu. Tapi kalau ada dasarnya, kemudian kita hanya berbeda dalam masalah istilah, ayo kita bertoleransi. Kita punya prinsip kan, la yungkarul mukhtalaf fih, masalah khilafiyah enggak usah diingkari, enggak usah dikomentari, masing-masing punya dasar ya. Jangan usil, jangan ikut madhab usiliyun, ikut madhab usil mulu ya, menyoal perbedaan. Tapi wa innama yungkarul mujma' alaih, baru kalau menyangkut mujma' alaih, sesuatu yang sudah disepakati ulama, baru kita tegas. Misalnya siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Lah kok ada orang yang ngomong nabi terakhir bukan Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad? Salah itu. Harus tegas kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.